anti penyiksaan. Kalau itu betul ada, harus dikenakan pidana. Susno 2J buka suara bongkar dalam kasus Vina segera pidana untuk nama baik Polri. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, yang menarik dari kasus Vina terbaru adalah nanti pada saat perdana sidang PK-nya 6 terpidana dan ditambah Sudirman, jadi 7 terpidana ya, nanti tanggal 4 September nih, bentar lagi 2 hari 3 hari lagi ya, itu akan dipimpin oleh Oto Hasibuan ya. Bapak Oto Hasibuan ini akan datang ke Cirebon. Wah, spesial sekali ya. Dimana ini kan pengacara ternama ya, yang biasa ada di TV, yang biasa mengawali kasus-kasus besar. Beliau bersedia hadir ke Cirebon nanti pada saat tanggal 4 September. Kita simak seperti apa ungkapan dari Ibu Titin di sini yang kemarin sudah mendaftarkan Sudirman menyusul untuk pengajuan PK ya, dapat kesempatan juga sama seperti 6 terpidana lainnya. Kita tonton bareng-bareng, komen yang banyak. Dan Bapak Oto Hasibuan akan memimpin PK ke-7 terpidana kami peroleh pada tanggal 22 Agustus 2024 setelah Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Saya waktu itu bertemu dengan Pak Jutek dan Pak Oto ke Jakarta, kemudian menyatakan Sudirman sudah cabut kuasa, kemudian dibuatlah kuasa. Karena keluarganya sangat meminta kita yang pegang ya Pak ya, langsung disampaikan kepada Pak Oto, sangat meminta Pak Oto untuk memegang PK Sudirman juga. Jadi kepastiannya Cirebon akan kehadiran Bapak Oto Hasibuan pada PK sidang ter-7 terpidana ya Pak ya, itu. Wow, amazing, langsung dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan sidang perdana para terpidana kasus Vina Cirebon ini ya lor. Bakalan rame nih pengadilan negeri Cirebon ya, kedatangan pengacara kondang. Siapa loh yang nggak kenal dengan Pak Oto Hasibuan? Wah, ini ya tim JPU pasti ya sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pengacara kondang Pak Oto Hasibuan. Akankah tim JPU yang kemarin saat sidang PK Sakatatal itu yang kemplinti itu dihadirkan kembali yo? Aku pengen melihat orang itu lagi loh, wangen yang masih muda itu loh, kalian ingatkan. Semoga saja ya, kita doakan agar PK para terpidana kasus Vina ini yo diberi kelancaran. Jadi ini kasusnya jadi tambah spesial ya, dengan adanya pengacara yang papan atas bernama Pak Oto Hasibuan turun tangan langsung ke Cirebon ya. Semoga nanti berjalan lancar. Makin ketar-ketir nggak sih, baik dari sisi kepolisian ataupun penyidik yang sebelumnya, kalau nanti terbukti bersalah. Dan ini juga katanya sebulan yang lalu dari Propam ya, Kapolri tuh nggak diam sebenarnya. Sebulan yang lalu juga mereka tuh sudah menindaklanjuti dan menelusuri kasus ini dari nol, seperti apa 2016 sampai 2024. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak Susno 2J mengenai kasus Vina. Nanti mungkin akan ada gebrakan juga ya, hasilnya baik atau sesuai harapan netizen juga, bahwa kepolisian mungkin memperbaiki nama baik ini ya, yang sempat tercoreng, ataupun kasus Vina ini kan rumit gitu ya. Semoga aja nanti hasilnya sesuai dan Bapak Oto Hasibuan juga dapat kemudahan untuk membebaskan 7 terpidana apabila tidak bersalah. Ini juga kan kinerja kepolisian di sini dipertaruhkan ya nasibnya. Jadi kita simak dulu dari Bapak Susno 2J-nya. Wajib kita apresiasi ya, beri penghargaan. Inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia kan, dengan hebohnya kasus Vina dan Eki. Masyarakat berharap bahwa ada penyidikan eksaminasi atau penyelidikan eksaminasi terhadap jalannya penyidikan 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian bagi yang salah untuk diproses. Ternyata Kapolri bahkan sebulan yang lalu dia telah membentuk tim khusus. Tim khusus ini adalah untuk menyelidiki, mengeksaminasi jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina ini sejak titik nol 2016 sampai dengan 2024 ini. Kita acungi jempol.
Dan sudah beberapa yang diperiksa oleh Propam ataupun oleh Irwasum. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan tim ini independen, fair, hasilnya nanti siapa yang bersalah akan diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Kalau tidak bersalah, ya umumkan tidak bersalah. Kemudian juga kita hormat sekali kepada Baris Krim, karena pengacara daripada terpidana yang sekarang masih mendekam di penjara melaporkan beberapa orang saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, sehingga membuat kasus ini menjadi seolah pembunuhan dan menangkap para pelakunya, tanda petik, yang sekarang menjadi terpidana akibat daripada kesaksian-kesaksian yang diduga palsu sesuai yang dilaporkan. Apakah palsu apa tidak? Ya kita lihat, karena ini masih berproses penyidikan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu palsu atau tidak. Tapi saya yakin Baris Krim akan bekerja profesional. Nah, dan cepat sekali mereka memprosesnya, dan menurut penasihat hukum dari para terpidana bahwa Baris Krim penyidiknya sangat profesional, bagus, dan mencari kebenaran. Semoga benar adanya. Kita apresiasi untuk Ya. itu ya Pak. Jadi berarti tim khusus ini akan memproses dugaan laporan palsu dan dugaan kesaksian palsu dan dugaan adanya penganiayaan itu tadi ya Pak? Saling berkaitan. Kalau dugaan saksi palsu dan penganiayaan itu pasalnya pidana, titik beratnya penyidikan dilakukan oleh Baris Krim. Kesaksian palsu ada pasalnya dan itu bisa diancam hukum pidana cukup berat. Kemudian tentang adanya kekerasan di dalam penyidikan, itu termasuk penganiayaan dan termasuk itu pelanggaran di bidang penyidikan, itu ada pasal pidananya. Ini porsinya Baris Krim. Nah, porsinya daripada tim khusus itu menyelidiki apakah ada pelanggaran SOP, apakah ada pelanggaran kode etik di dalam menangani perkara ini sehingga perkara ini menimbulkan kehebohan nasional. Nah, ini bagus. Apa yang bisa kita harapkan Pak dari proses di Baris Krim dan tim khusus ini Pak? Ya, kita harapkan kalau di Baris Krim ya, kalau memang kesaksian palsu itu ada, supaya diproses sesuai pasal kesaksian palsu yang ancaman hukumannya cukup berat, di atas 5 tahun penjara. Tapi tidak bisa langsung kita vonis sekarang, biarkan proses berjalan. Kemudian kalau memang adanya kekerasan di dalam penganiayaan, apakah itu penyiksaan, apakah itu penganiayaan, dan negara kita adalah negara yang telah membuat masalah HAM kita cantumkan di dalam konstitusi, dan kita juga telah Berarti sebenarnya dari sisi Kapolri itu ya nunggu timingnya gitu kan, nunggu momennya kan. Tanggal 4 September aja itu baru dapat jadwal untuk kesempatan sidang perdana PK 6 terpidana dan ditambah menyusul Sudirman ya kan. Berarti di sini juga dari mulai Propam, Baris Krim, wah bakal makin rame seru sih ini ya, dan lokasinya kan di Cirebon ini ya. Nanti gimana tuh? Makin sibuk deh proses sidangnya di Cirebon gitu kan, makin rame untuk daerah Cirebon khususnya untuk kawal terus kasus Vina seperti apa endingnya, nanti saksi siapa saja akan hadir, lalu analisa dari Propam ini kesalahannya bakal diungkap, siapa aja yang kena ya kan, apakah nanti hakim penyidiknya juga pasti ini kena nggak sih, kan ini lebih ke kode etik mungkin ya, pasti ini pelanggarannya ke kode etik ya. Kalau nanti dari pengacara Oto Hasibuan berhasil meyakinkan untuk kasus Vina ini bahwa mereka bukanlah pelaku, atau mungkin kasus ini bisa jadi murni kecelakaan gitu, bukan pembunuhan atau pemerkosaan. Ya nanti gimana nih, ini antara pertaruhan pengacara dan kepolisian juga nih untuk membela 7 terpidana ini arahnya kemana. Berarti harus andainya ya mudah-mudahan aja dari PK Saka Totalnya itu dikabulkan ya oleh MA, terus tinggal proses yang 6 ditambah Sudirman ini ya udah semuanya berbarengan pasti menang gitu kan.
Tapi ini baru seandainya, tunggu aja nanti. Ini masih tahap penyidikan sih gitu, jadi bener-bener belum pasti gitu ya. Walaupun mungkin arahnya sudah banyak bukti ke kecelakaan gitu, bukan pembunuhan, pemerkosaan, pelakunya mungkin bukan 7 terpidana ini, tapi ini masih misterius gitu. Kasus ini masih rumit dan misterius. Tapi spesialnya itu nanti pengacara ternama Bapak Otto Hasibuan akan datang ke Cirebon. Baik mungkin nanti juga banyak dari tim pusat, Kapolri, Bareskrim, siapa lagi tuh, banyak yang disebutin oleh Bapak Susilo Aji untuk kasus ini tuh spesial banget untuk khususnya di Cirebon gitu. Dan informasi dari Ibu Titin ini ya bisa mungkin nambah menguatkan kalau mungkin ada penyiksaan, terus terutama Sudirman ya, sampai katanya berdarah pada saat sidang perdana waktu 2016. Itu sih benar-benar buktinya tinggal dikumpulkan aja ya, kalau memang dari penyidikan ini terlalu berlebihan atau menyalahi kode etik gitu sih. Kita simak informasi dari Ibu Titinnya langsung. Tapi penyidik di depan orang banyak, di depan anak-anak itu tuh Sudirman udah ngaku, kamu juga harus ngaku. Akhirnya anak-anak juga udah dia babak belur, babak belurin juga Sudirman. Itu persoalan. Makanya sampai sidang dia tuh sampai berdarah-darah Pak, saya yang kelapin. Pak Jutek, solusinya gimana Pak Jutek? Kumaha ieu teh? Kang Deddy Kelir. Ya, Pak Jutek baru kan menemukan Ya, baru. klien seperti ini kan? Betul. Jadi ini buat kami dari tim hukum juga ya, kami akan mencoba secara formil kita membuktikan Sudirman itu mana yang keterangannya bisa diambil dan mempunyai bisa dipertanggungjawabkan lah di hadapan hukum kan gitu. Untuk membuktikan itu yang tadi Bang Ruli katakan, kita akan hadirkan saksi ahli. Kita akan periksa kembali kejiwaan Sudirman. Kami lagi berupaya dalam sebelum sidang ini, mudah-mudahan kita bisa dapatkan hasil. Apakah Sudirman pembicaraannya, keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara Boleh nggak kita datengin saksi ahli periksa Sudirman? bisa boleh. Minta independen. Sok cari Pak. Sok ini saudaranya, sok ini saya jujur aja, ini agak rumit nih ngurusinnya. Gimana Sudirman tuh kayak apa? Tapi kalau ditanya tadi mau kawin, terus pepennya bangun. Normal berarti seneng perempuan, seneng. Dia tadi ada pengacara cantik, dia bilang cantik, seneng. Gimana Sudirman teh? Ulah musingkeun aing ieu, aing menek pemilu. Pikiran Sudirman. Sok, Sudirman gimana? Sehari mah pendiam sih Pak ya. Lebih ke pendiam, dia juga kalau main ya di depan rumah aja. Benar. Terus kan disebut tidak normal, ternyata normal, bicaranya lancar. Itu pas waktu dulu Pak ya. Pas Kalau main sama SD. teman gimana? Kalau main sama teman ya disuruh-suruh. Pak. Tapi kalau ngomong lancar. Kalau ngomong ya lancar. Banyak diem. Tapi banyak diam. Dia senang main boneka nggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Jadi nih kalau Sudirman, kalau anak lain nggak mau sekolah tuh, Iya. paling lari ke rumah, lari ke taman. Kalau Sudirman kalau nggak mau sekolah apa bajunya dibutel Pak. Iya. diumpetin, diumpetin malam Pak. Diumpetin. Kadang ngumpat orangnya. Kesimpulannya Sudirman tuh pemalas. Iya, malas. Karena males orangnya nggak mau banyak urusan. Daripada dia ditekan, dibentak-bentak, ditekan-tekan, udah wah ikut aja apa yang diinginkan. Sudirman tuh begitu. Sudirman tuh cocoknya jadi perempuan, karena dia akan menjadi perempuan yang nurut sama suaminya. Dan tidak cocok jadi pengacara Sudirman. Ibu rumah tangga yang baik, tukang masak di rumah. Kalau perempuan ini Bang, karena laki-laki ya susah identifikasi begini. Jadi kapan mau datangin ahli? Secepatnya. Sebelum mendatangkan ahli, berarti sebenarnya Sudirman ini lebih ke karakter ya, watak atau sifat atau kebiasaan sebelumnya bisa dibilang nggak gangguan-gangguan mental amat ya, nggak gimana ya, masih nyambung gitu. Cuman ya mental yang tiba-tiba dia mungkin harus dihukum dan lain-lain, dia terguncang mentalnya gitu mungkin ya. Ya udahlah, kita harus telusuri lebih jauh nih, kawal terus kasus Vina, terutama nanti Sudirman ini kan akan diperiksa lagi mental kejiwaannya dan lain-lain gitu. Kita simak lagi nih dari hakimnya Bapak Jutek ini nanti membantu Sudirman seperti apa.
dalam minggu Ya, hari ini kita hari ini kita masukin surat. Udah datangin ahlinya ke Bancai apa ke Cirebon? Nah, kalau Nanti Berdasarkan kesepakatan LP lah ya. misalkan artinya secara surat makanya kita Ya. kirim hari ini Ya. permohonan, kita akan datangkan ahli untuk periksa. Tapi Sudirmannya sudah bikin surat ke presiden nggak mau pindah. Jadi Sudirman nggak bikin surat ke presiden nggak mau pindah bukan Bukan atas keinginannya, kemauan sendiri, tetapi dia cuma- disuruh orang lain. Siapa yang nyuruhnya? Biarkan nanti pengadilan yang menjawab. Karena kalau menjelasin di sini nanti jadi masalah. Ya, gitulah untuk kasus pindah ini. Semoga segera bisa terungkap lebih detailnya, terutama Sudirman ini nanti akan ketahuan dia apakah benar-benar mentalnya bermasalah atau gimana setelah diperiksa lebih lanjut ya. Nanti aja ikutin sidang perdana PK 6 terpidana ini sama Sudirman ya. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.